kita masuk bab yang baru, yaitu babul birri wasillah. Bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Jadi bab yang kedua dari Kitabul Jami' adalah babul birri wasillah. Bab berbuat kebaikan dan menyambung silaturahmi. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahmi, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, ada perbedaan antara albir, berbakti, dan asillah, menyambung silaturahmi. Berbakti ini kedudukannya lebih tinggi daripada silaturahmi. Berbakti ini berkaitan dengan berbuat baik kepada orang tua. Adapun silaturahmi ini berkaitan dengan berbuat baik kepada kerabat selain kedua orang tua. Ketika kita berbuat baik kepada ibu, kepada bapak, ini disebut albir, berbakti. Sedangkan ketika kita berbuat baik kepada adik, kepada mbak, kepada paman, kepada kakek, kepada nenek, itu disebut silaturahmi. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua disebut anak durhaka. Sedangkan orang yang memutus silaturahmi disebut qati', pemutus silaturahmi. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk juga kita ingatkan bahwasanya banyak orang salah dalam menggunakan istilah silaturahmi. Mereka mengganti istilah silatul ukhuwah, menyambung hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin, dengan istilah silaturahmi. Misal, ketika seseorang hendak mengunjungi rumah temannya atau berkunjung ke rumah ustadznya, maka dia mengatakan, kita akan silaturahmi ke rumah ustadz, kita akan silaturahmi ke rumah teman. Padahal yang dimaksud adalah silatul ukhuwah. Silaturahmi itu hanya berkaitan dengan berbuat baik kepada kerabat, mengunjungi kerabat. Ketika jenengan berkunjung ke rumah kerabat yang masih ada hubungan darah, itu disebut silaturahmi. Tapi ketika jenengan berkunjung ke rumah teman, ke rumah ustadz yang gak ada hubungan kerabat, itu disebut silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah. Ketika jenengan mau berkunjung ke rumah ustadz jenengan, itu bahasa yang tepat, kita akan berziarah ke rumah ustadz. Oh, medeni malan ya. Berziarah itu artinya apa? Berkunjung. Ketika jenengan mau ke rumah adik jenengan, baru jenengan menggunakan istilah kita mau silaturahmi. Kenapa harus dibedakan? Karena Allah membedakan antara silaturahmi, silaturahim dengan ziyaratul ikhwan, mengunjungi teman. Silatul ukhuwah. Antara silaturahmi dengan mengunjungi rumah teman, rumah orang yang bukan kerabat, ini pahalanya beda. Masing-masing punya pahala, tapi pahalanya beda. Sehingga ketika kita mengunjungi rumah teman kita, rumah ustadz kita, kita tidak mendapat pahala silaturahmi, tapi kita mendapatkan pahala berkunjung ke rumah saudara sesama muslim yang disebut silatul ukhuwah.
Kita baru akan dapat pahala silaturahmi ketika kita mengunjungi rumah kerabat kita. Dan silaturahmi ini Bapak Ibu mendatangkan pahala-pahala yang istimewa. Di antara pahala silaturahmi atau silaturahim adalah seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat nomor 21. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyushola. Dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, yaitu silaturahmi. Setelah menyebutkan beberapa amal, lalu Allah menyebutkan ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka kesudahan tempat tinggal yang terbaik. Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi ini merupakan salah satu amalan yang luar biasa yang dapat menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahim kepada ibu, kepada bapak, kepada kerabat. Oleh karenanya kita jangan menyamakan silaturahmi dengan silatul ukhuwah atau mengunjungi teman. Enggak benar kalau jenengan berkunjung ke rumah teman terus jenengan merasa itu silaturahmi yang akan mendatangkan pahala, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Enggak dapat itu. Jenengan akan dapat pahala silaturahmi, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya manakala jenengan berkunjung ke rumah kerabat ya. Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita harus nyambung silaturahmi? Jawabannya kepada kerabat. Nah, kerabat yang mana? Para ulama menjelaskan kerabat itu ada 3 model. Yang pertama, kerabat dari keluarga istri. Termasuk di dalamnya ipar, mertua, dan sebagainya. Yang kedua, kerabat sepersusuan. Seperti saudara sepersusuan, kakak sepersusuan, ayah sepersusuan, dan sebagainya. Yang ketiga, kerabat dari nasab. Yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah. Adik, mbak, kakek, paman, pakde, dan seterusnya itu. Nah, di antara 3 jenis kerabat ini, manakah yang harus disambung tali kekerabatannya? Jawabannya yang ketiga. Jadi yang dimaksud silaturahmi itu adalah menyambung hubungan karena nasab, hubungan darah. Sehingga kata para ulama, menyambung hubungan dengan kerabat istri itu tidak dinamakan silaturahmi. Meskipun itu perbuatan baik. Misal, saya berkunjung ke rumah mertua saya. Itu tidak disebut silaturahmi. Tapi itu perbuatan baik, saya insya Allah dapat pahala. Tapi pahalanya bukan pahala silaturahmi. Beda cerita ketika istri saya yang berkunjung ke rumah bapak ibunya. Ya, istri saya baru disebut silaturahmi. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada mertua, berbuat baik kepada ipar, itu tidak dinamakan silaturahmi. Meskipun kita dapat pahala. Kita baru akan dapat pahala silaturahmi tatkala kita berbuat baiknya kepada kerabat.
pada adik, kepada mbak, kepada paman, kepada Pak D yang masih ada hubungan kerabat nasab. Timbul pertanyaan, apakah seluruh orang yang memiliki hubungan darah dengan kita wajib kita sambung silaturahmi? Maka pendapat para ulama mengatakan, pendapat yang paling kuat adalah yang wajib untuk kita sambung silaturahmi adalah kerabat yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Adapun kerabat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan kita, itu hukumnya sunnah nyambung silaturahmi. Nah, siapa kerabat yang memiliki hubungan mahram dengan kita yang wajib kita sambung silaturahmi? Yang pertama, orang tua. Bapak dan ibu. Ini orang yang wajib kita sambung silaturahmi. Kalau sampai putus, dosa besar. Yang kedua siapa? Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah, seibu atau seayah. Ya, berarti adik, mbak, kakak, mas, itu adalah orang-orang yang kita wajib nyambung silaturahmi dengan mereka. Kalau sampai putus, putusnya bisa dengan gelut, doneng-nengan, ya, ora tegur sapa, blokir WA, dosa besar. Bahkan nanti kita akan bahas di antara apa itu bahaya memutuskan silaturahim. Selama jenengan itu memutuskan silaturahim dengan adik, dengan kakak, dengan kerabat, maka ibadah jenengan nggak ada yang diterima oleh Allah. Yang ketiga siapa? Kakek dan nenek. Yang berikutnya lagi cucu. Yang berikutnya lagi adalah paklik sama bule. Baik dari jalur bapak maupun jalur ibu. Yang berikutnya lagi adalah Pak D, Bude, baik dari jalur bapak maupun jalur ibu. Ini adalah orang-orang yang wajib kita sambung silaturahmi. Jangan berusaha selalu berbuat baik kepada mereka, selalu mengunjungi rumah mereka, selalu tanya kabar mereka, selalu ngucap salam pada mereka. Pokoknya apik sama mereka. Adapun kepada selain mereka, itu hukumnya sunnah. Misal, nyambung silaturahmi kepada kerabat dari jalur adike mbah kita. Jadi mbah kita itu punya adik. Nah ini mbah adike, adike mbah kita itu punya anak. Nanti dia punya anak lagi. Ini orang-orang yang masih kategori kerabat, tapi kita nyambung silaturahim kepada mereka hukumnya sunnah. Maka nak jenengan masih punya Pak D, Bude, Pak Le, Bule, Mbak, adik, emas, masih punya bapak, ibu, kakek, nenek, coba jenengan sering sambung silaturahim sama mereka. Ini jalan menuju surga. Nak perlu tiap pekan dikunjungi rumahnya. Dan jangan sampai putus. Ini bahaya kalau sampai putus. Baik, sekarang kita kaji hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami ini di bab tentang bab yang kedua ini. Hadis yang pertama, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba ayubsata alaihi fi rizqih wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi, hubungan antar kerabat. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Derajat hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang rajin menyambung silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Orang yang rajin menyambung silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Oleh karenanya, kalau kita ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya kita rajin nyambung silaturahmi kepada kerabat tadi. Pelajaran yang kedua, seseorang dibolehkan menyambung silaturahmi dengan niat untuk mendapatkan pahala sekaligus dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jadi boleh ketika kita nyambung silaturahmi ke kerabat, niat kita dua. Niat agar dapat pahala dari Allah di akhirat. Niat yang kedua, agar dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Misalnya ketika jenengan mau berkunjung ke rumah adik, ke rumah mbak, jenengan niatnya silaturahim itu dua. Yang pertama niat biar dapat pahala, ganjaran. Yang kedua niat ben dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita silaturahmi agar dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Kemudian pelajaran yang ketiga, para ulama menjelaskan cara menyambung silaturahmi itu ada 3 macam. Cara menyambung silaturahmi itu ada 3 macam. Yang pertama, menyambung silaturahmi dengan perbuatan. Ada beberapa bentuk nyambung silaturahmi dengan perbuatan. Yang pertama, mengunjungi rumah kerabat untuk menghormatinya dan menyenangkan hatinya. Ini perbuatan ini termasuk sarana terpenting di dalam nyambung silaturahmi. Karena semua orang, baik orang kaya maupun tidak kaya, sama-sama bisa melakukan ini. Bahkan mengunjungi rumah kerabat, ini lebih ditekankan lagi ketika yang akan kita kunjungi itu orang yang sudah sepuh, lanjut usia. Karena seringkali orang itu kalau sudah lanjut usia, mereka merasa kesepian, merasa terangsingkan. Sehingga saat ada kerabat yang mengunjunginya, mereka merasa bahagia, mereka gembira, mereka terhibur. Bahkan biasanya orang yang sudah lanjut usia, anak-anaknya sudah merantau jauh di rumah kesepian, ketika dikunjungi kerabat, les cerita orang entek-entek. Sehingga kehadiran kita ke rumah kerabat
itu bisa menyenangkan hatinya. Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, kemudian masuk ke dalam masjid, beliau didatangi oleh sahabat Abu Bakar dan bapaknya dengan niatan untuk mengunjunginya. Saat Rasulullah SAW melihat bapaknya Abu Bakar, yang saat itu sudah sepuh, beliau bersabda, alangkah baiknya engkau wahai Abu Bakar, tinggalkan orang tuamu yang sudah lanjut usia di rumah, sehingga aku bisa mengunjunginya di rumahnya. Hadis ini menunjukkan semangat Nabi SAW untuk mengunjungi bapaknya Abu Bakar. Bahkan Nabi sudah berniat untuk melakukannya, mengunjungi rumahnya. Nabi SAW juga pernah menjelaskan bahwa keberkahan itu berkaitan erat dengan mereka yang sudah sepuh. Kata Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang sudah sepuh di antara kalian. Maka kalau jenengan Bapak Ibu punya kerabat yang sudah sepuh, hendaknya dijalin silaturahminya. Dengan apa? Dengan sering mengunjungi rumahnya. Bahkan kalau seandainya rumahnya kerabat jenengan itu jauh, misalnya adik jenengan rumahnya di Sumatera, di Kalimantan, jenengan kalau mau mengunjunginya, Masya Allah pahala besar itu. Perjalanan jenengan dari Magelang sampai Sumatera sampai Kalimantan, itu dinilai silaturahim. Itu bisa melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Namun sekarang ini Bapak Ibu, antar kerabat itu sekarang sudah nggak mau saling berkunjung. Bahkan banyak juga yang berkunjungnya itu hanya kalau pas Lebaran. Lebaran saja itu ada yang malah sibuk mengunjungi rumah temennya, rumah rencang kerjanya, ya toh. Kerabatnya malah nggak pernah dikunjungi. Padahal ketika kita mengunjungi rumah kerabat, kita dapat pahala silaturahmi. Kemudian di antara bentuk nyambung silaturahmi dengan perbuatan yang kedua, memenuhi undangan kerabat. Seperti walimah pernikahan, syukuran rumah baru, syukuran akikoh, atau undangan-undangan lain. Selain itu merupakan sarana silaturahmi, memenuhi undangan juga merupakan salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kita sudah bahas. Dan lebih ditekankan lagi ketika yang mengundang itu adalah kerabat dekat kita. Jadi kalau ada kerabat ngundang kita, penuhi undangannya Bapak Ibu. Itu termasuk silaturahmi. Apalagi kalau kerabat kita itu ngundang acara mantenan. Wah, usahakan datang itu. Karena kita sudah pernah bahas, menghadiri undangan walimah pernikahan hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Jika kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, maka penuhi. Apalagi yang ngundang adalah kerabat. Apalagi kalau itu adik kita, mbak kita, emas kita, datang. Kemudian di antara cara nyambung silaturahmi dengan perbuatan, menyambung silaturahmi dengan menjenguk ketika sakit. Jadi kalau kerabat kita itu ada yang sakit, kita berusaha untuk segera mengunjunginya. Dan mengunjungi orang sakit
Ini termasuk hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kita pernah bahas. Nabi SAW menyebutkan tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, diantaranya wa'iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Apalagi kalau yang sakit itu adalah kerabat kita. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahmi dengan ucapan. Ini contohnya banyak. Seperti nyambung silaturahmi dengan cara ngajak kerabat untuk mengerjakan kebaikan, melarang mereka dari maksiat. Ngajak adik untuk sholat 5 waktu, silaturahmi. Ngajak kerabat untuk datang ke pengajian, silaturahmi. Bahkan kalau ada grup kerabat, jenengan nge-share poster pengajian, itu silaturahmi itu. Atau jenengan nge-share artikel agama, itu silaturahmi. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyeru yang pertama kali adalah para kerabatnya. Allah mengatakan wa angdir asiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Oleh karenanya kita berusaha Bapak Ibu untuk mendakwai kerabat. Kalau ada dari kerabat kita yang mungkin masih sholatnya bolong-bolong, nasihati. Ketika kita menasihati kerabat itu kita mendapatkan pahala apa? Silaturahmi. Kemudian yang kedua, bentuk silaturahmi dengan ucapan adalah silaturahmi dengan cara mendoakan mereka. Ya, kita doakan agar Pak D kita, Pak Lek kita, ya, Bapak Ibu kita, adik kita sehat. Nah, ini silaturahmi. Mendoakan mereka agar dapat hidayah. Silaturahmi. Kemudian poin yang berikutnya, cara menyambung silaturahmi dengan harta. Cara nyambung silaturahmi dengan harta, wah ini banyak sekali. Misalnya ngasih sedekah kepada kerabat. Ini silaturahmi. Bahkan Nabi SAW mengatakan as-sodaqatu alal miskin sodaqoh. Sedekah untuk orang miskin nilai pahalanya hanya 1, yaitu sedekah. Wa alal qarib sodaqotan sodaqotun wasilah. Sementara sedekah untuk kerabat itu pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Maka Bapak Ibu, jenengan berusaha mengeluarkan duit jenengan untuk kerabat. Apalagi kalau yang diberi itu orang tua, pahalanya besar. Ngasih beras orang tua, pahalanya besar. Termasuk kalau misalnya kerabatin jenengan butuh duit ke jenengan, terus utang, ngutangi kerabat itu juga silaturahmi. Pemeneh bar dutangi terus ngilang, wah ini pahalane saya gede meneh niku. Jenengan niku Bapak Ibu nak ngutangi duit terus ngilang, itu setiap hari jenengan mendapatkan pahala sedekah senilai duit yang jenengan pinjamkan itu. Sampai kiamat loh. Masya Allah. Kenapa? Karena nggak dibalik. Besok neng akhirat, orang yang pinjam duit jenengan itu, terus ngilang itu, akan dipertemukan kepada jenengan, terus diambil pahalanya, diberikan ke jenengan. Neng jenengan jangan sampai seperti itu Pak. Pinjam duit orang balik bahaya Pak. Dalam hadis disebutkan orang kalau pinjam duit dengan niat tidak mengembalikan, maka hidupnya akan dihancurkan oleh Allah. Berantakan seberantak-berantakannya. Dia akan pernah tenang. Ya.
Nah, salah satu cara nyambung silaturahmi kepada kerabat adalah ngutangi duit ke kerabat. Maka kalau ada kerabat yang jenengan mau pinjam duit, langsung nopo? Kasih. Insya Allah. Ini ngojo njok ngekei bunga loh ya, malah dosa gede niku. Oke, mekaten Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ibu kalau mau tanya silahkan. Nggih. Nggih. Kalau itu bukan kerabat ya silatul ukhuwah. Walaupun dia diniatkan silaturahmi, dia nggak akan bakal dapat pahala silaturahmi. Silatul ukhuwah yang betul. Karena secara bahasa Indonesia itu nggak dibedakan. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, namanya silaturahmi itu ya kepada kerabat, kepada teman, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa syariat keliru, Bu. Yang betul silatul ukhuwah. Sama, Bu. Itu cuman istilah saja. Iya, sama. Silaturahmi menyambung rohmi sama rahim itu pada sama saja. Kalau ada yang membedakan, orang mudeng bahasa Arab, saya jamin bisa. Kalau ada yang kok membedakan silaturahmi dengan silaturahim, itu berarti kurang paham bahasa Arab. Sama itu. Akar katanya sama, ar-rahim, yaitu rahim nasab sama. Nggak ada bedanya, Bu. Sama-sama, nggih. Ada yang tanya lagi? Sampun? Mekaten mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.